Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 39a. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22
ayat 1-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjawab undangan Tuhan. Bagi kebanyakan orang, bacaan Injil pada hari ini sulit dimengerti. Apakah kesabaran Tuhan habis dan kemarahannya menakutkan? Undangan berarti penghargaan dan karenanya akan sulit ditolak. Mereka yang diundang adalah keluarga dan sahabat-sahabat baik. Mungkin seorang tidak memenuhi undangan, namun akan sulit dimengerti bahwa sang pengundang mengirim tentara untuk membunuh para calon tamunya karena kelalaian serta membakar kotanya. Sesudah itu, jika Tuhan tetap ingin mengundang orang dari tempat yang sama, dengan begitu mendesak, ia akan menjumpai orang-orang yang selamat dari kebakaran di antara yang hadir dalam pestanya, dan satu orang tanpa berpakaian pesta akan dapat ia mengerti. Sedemikiankah ia akan menghukum yang lalai?
Saudara-saudariku terkasih, kaum Yahudi pada zaman gereja purba, kepada siapa Injil Matius ditulis, dapat menangkap perumpamaan Yesus ini, bahwa kendati kasih Allah adalah abadi, tanggapan manusia sering gagal. Pertama-tama, mereka tidak mau datang. Selanjutnya mereka mengabaikan undangan Tuhan dengan pergi ke ladang dan mengurus usahanya, dan akhirnya mereka menangkap para hamba raja, menyiksa dan membunuhnya. Yesus dibunuh, dan undangan keselamatan yang ditolak kini ditujukan kepada bangsa-bangsa lain, asal saja mereka memasuki pesta dengan pakaian yang layak. Pakaian menunjuk pada martabat. Orang masuk ke dalam hidup yang kekal jika memiliki martabat yang pantas. Cukupkah dengan mengikuti perayaan Ekaristi? Misa tentu saja penting, bahkan sentral, namun kurang memadai, sebab kasih Kristiani harus dipraktekkan lewat perbuatan yang konkret. Kemendesakan dan kemutlakan kehendak Tuhan dalam sabda ini sungguh kuat. Semua diundang dalam kebahagiaannya. Maka diperlukan sumbangsih kita untuk menyebarkan undangan itu dan mempersiapkan orang untuk cukup memiliki pakaian pesta yang dituntut. Kebahagiaan Kristiani ialah menjadi pewarta dan pengundang kasih Tuhan, serta berkorban untuk membekali para undangan dan mendukung karya pewartaan. Semoga demikian. Amin.